wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar Anda Ibu semua? Ibu doakan semoga kalian dalam keadaan sehat, walafiat, dan tetap semangat menjalani pelajaran kita pada hari ini. Ya Anda Ibu semua. Baik, kita hari ini bertemu untuk pembelajaran selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, seperti biasa kita membaca istighfar sebanyak 3 kali. Ya, bersama-sama kita membacanya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillah Anda Ibu semua, kita sudah membaca istighfar sebanyak 3 kali supaya kita semua bisa mendapatkan ilmu dengan berkah. Karena hati, pikiran, dan kekuatan kita sudah kita sucikan dengan beristighfar. Nah, sebelum kita lanjut, mari sama-sama kita membaca Al-Quran surah Ali Imran ayat 3. Kalau disimak anak-anak Ibu, nah Ibu akan membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil. Sadaqallahul adzim, yang artinya Dia menurunkan kitab kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik anak-anak Ibu, setiap ayat Al-Quran yang Allah turunkan itu mempunyai asbabun nuzul, ya, penyebab mengapa ayat tersebut diturunkan. Nah, pada zaman Rasulullah SAW, kita sudah tahu yang bahwa kaum Yahudi dan kaum Nasrani memang sudah ada pada masa Rasulullah SAW. Ternyata mereka berselisih di depan Rasulullah dan bertengkar di depan Rasulullah. Apa yang mereka pertengkarkan? Yaitu yang bahwa mereka menganggap Nabi Ibrahim itu adalah salah satu daripada golongan mereka. Ya, kaum Yahudi mengatakan kepada Rasulullah bahwa di depan Rasulullah, maksudnya ya. Nah, di depan Rasulullah kaum Yahudi mengatakan sesungguhnya Ibrahim itu adalah dari golongan Yahudi. Dan kaum Nasrani juga mengatakan yang demikian. Nabi Ibrahim merupakan salah satu dari kaum kami, katanya. Nah, disitulah turun ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 3 yang mengatakan yang bahwa Nabi Ibrahim itu adalah bukan dari kalangan mereka, karena Nabi Ibrahim sudah duluan Nabi Ibrahim dilahirkan sebelum mereka. Jadi Nabi Ibrahim tidak masuk ke dalam Yahudi dan tidak masuk ke dalam Nasrani. Nah, ayat tersebut diturunkan supaya mereka tidak mempertengkarkan lagi tentang Nabi Ibrahim. Paham anak itu semua? Baik. Nah, apa yang berkenaan dengan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, ya, hari ini kita akan belajar tentang kitab-kitab Allah. Berharap Anda bisa memahami dan mengerti tentang kitab-kitab Allah
yang harus kita ketahui. Ya, dan beserta nama-nama nabi yang diturunkan kitabnya. Ya, paham Anda Ibu semua ya? Oke. Nah, Anda Ibu, apa makna daripada kitab? Arti kitab adalah sesuatu yang dituliskan. Dan kitab juga diartikan sebagai peraturan dan perintah yang dituliskan dalam satu mushaf atau dalam satu kitab. Jadi kitab adalah perintah dan aturan yang Allah tentukan dan diwahyukan kepada para nabi yang dituliskan di dalam satu mushaf. Paham Anda Ibu? Nah, mudah-mudahan Anda bisa memahaminya, ya. Nah, kemudian Ibu akan membagikan di sini kitab-kitab Allah yang harus kita ketahui itu ada 4. Nah, Anda Ibu harus tahu kitab-kitab Allah itu banyak sekali. Seiring dengan nabi-nabi yang diturunkan oleh Allah. Nabi itu banyak kan? Begitu juga dengan kitabnya. Setiap nabi pasti ada kitabnya karena yang diwahyukan oleh Allah. Nah, yang diharuskan untuk diingat oleh kita umat Islam dan manusia semua, ya, yaitu 4 nama-nama kitab Allah beserta dengan nabi-nabinya. Ya, baik itu Anda Ibu. Oke, yang pertama adalah kitab Taurat. Ya, kitab Taurat. Siapa nama nabi yang diturunkan kitab Taurat? Ya, bagus Anda Ibu. Jadi Taurat itu diturunkan untuk Nabi Musa. Iya, kitab Taurat diturunkan untuk Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu adalah nabi kaum Bani Israel atau kaum Yahudi. Nah, ternyata kitab Taurat itu diturunkan untuk kaum Yahudi. Taurat berasal dari kata Torah yang artinya suci. Ya, berarti kitab Taurat itu disucikan. Nah, kami itu mana Ibu? Baik Anda Ibu, untuk kitab Taurat yang diwahyukan untuk Nabi Musa alaihissalam dari kepada kaum Bani Israel atau Yahudi, itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Ya, kitab yang ada di dalam Al-Quran itu adalah tentang kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa. Baik Anda Ibu akan membacakan dalil tersebut, ya, yaitu surah Al-Isra ayat 2. Baik Anda Ibu, coba disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atayna Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil alla tattakhidhu min duni wakila. Artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Nah, Anda Ibu, itu dalil dari kitab Al-Quran untuk kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, jelas ya Nak ya, dalam kita sudah tertera dan sudah dijelaskan yang demikian. Nah, apa saja yang ada, apa saja
kisah nabi-nabi yang terdahulu. Ya, bagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Musa itu dijelaskan di dalam kitab Taurat. Ya, Bapak Ibu, berarti hampir sama ya isi Taurat dengan isi kitab kita yaitu Al-Qur'an. Baik, Anda Ibu, mudah-mudahan Anda bisa memahami ya dari kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Baik, Anda Ibu, Ibu sudah menjelaskan tentang kitab Taurat. Nah, di sini Ibu sudah ada contoh gambar dari Taurat. Nah, ini Taurat adalah kitab yang diturunkan untuk Nabi Musa alaihissalam dan dibimbing untuk kaum Yahudi. Nah, ini ada kitab Taurat. Di sini ada kandungan yang sudah Ibu sebutkan tadi. Ya, Anda Ibu, semoga kita bisa memahaminya. Oke, Anda Ibu. Baik, Anda Ibu, untuk yang kedua kita lanjut, yaitu kitab Zabur. Nah, Zabur diturunkan untuk Nabi apa ya? Ya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Ya, kepada kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Nah, kitab Zabur juga itu diturunkan kepada kaum Nabi Daud alaihissalam. Itu ada dijelaskan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 163. Ya, Ibu akan membacakan dalilnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbaq wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura. Subhanallahu azim. Yang artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik, Anda Ibu, itu dia dalil atau yang dijelaskan tentang kitab Zabur. Nah, di sini juga Ibu sudah ada gambar dari kitab Zabur. Nah, Anda Ibu, ini kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam dan dibimbing ataupun diwahyukan kepada kaumnya yang bernama kaum Samud. Ya, Nabi Daud punya kitab Zabur, kemudian disampaikan kepada kaumnya yaitu kaum Samud. Nah, Anda Ibu, nah ini gambarnya ya. Nah, kitab Zabur ini berasal dari kata Zabara, ya, yang berasal dari kata Zabar, yazburu, Zabur. Nah, Anda Ibu,
yang artinya adalah menulis. Nah, dalam kitab ini juga mempunyai kandungannya. Kandungan dari yang ada di dalam kitab Zabur ini adalah yang pertama, ya, yang pertama adalah mengesahkan Allah. Ya, kitab yang Allah turunkan pasti diwahyukan untuk mengesahkan Allah ataupun menyembah Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, yang kedua ada juga hikmah-hikmah yang ada di dalam kitab Zabur. Kemudian satu lagi, dalam kitab Zabur juga ada ya nasihat-nasihat, nasihat-nasihat kebaikan. Tapi di dalam kitab Zabur ternyata tidak ada hukum-hukum syariah. Ada cuma nasihat-nasihat, kemudian mengesahkan Allah. Kemudian satu lagi yaitu ya kata-kata hikmah. Ya, Nanda Ibu. Nah, itu dia adalah yang ada di dalam kitab Zabur dan diturunkan untuk Nabi Daud alaihissalam. Nah, kita sekarang akan memasuki yang ketiga, yaitu kitab Injil. Ya. Nah, Nanda Ibu, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam bin Maryam. Ya, Nanda Ibu. Nah, kitab ini ya Allah turunkan kepada Nabi Isa untuk kaumnya, yaitu kaum Yahudi. Nah, di sini ada kitab Injil. Nah, ini isi dari kitab Injil. Ini dia Nanda Ibu. Kitab Injil ya diturunkan kepada Nabi Isa untuk kaumnya, yaitu kaum Yahudi, dan sekarang ada juga yang dibagi menjadi kaum Nasrani. Nah, kitab Injil ini yang aslinya itu yang aslinya ada, cuma sekarang sudah ramai yang mengarang, sudah banyak yang mengarang, ya, yang mengarang kitab-kitab Injil tersebut, dan kitab ini bisa beberapa. Kitab ini ada beberapa yang dipakai sesuai dengan pengarangnya. Ya, nah, kita dengar ada kitab Injil Matius, ya, itu berarti pengarangnya Matius seperti itu, ya, Nanda Ibu. Tetapi yang pada dasarnya, yang aslinya itu tidak ada lagi pada kaum Nasrani sekarang, ya. Ada juga yang aslinya tapi tidak dipakai lagi. Nah, Nanda Ibu, di dalam Al-Quran sudah dijelaskan yang bahwa kitab Injil itu diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam yang terdapat di dalam surah Maryam ayat dalam surah Maryam ayat ke-30. Ya, mari kita sama membacanya. Nah, disimak ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Sallallahu alaihi, yang artinya dia Isa berkata, sesungguhnya aku hamba Allah. Dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik Ananda Ibu, kitab Injil itu diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, kandungan yang ada di dalam kitab Injil itu adalah sama dengan kitab yang lain. Ya, yang pertama yaitu Allah menyuruh kepada kaum Nabi Isa untuk menyembah Allah semata, yaitu mengesahkan Allah. Yang kedua adalah ada hukum-hukum syariah yang ada di dalam kitab Injil untuk kaum Nabi Isa dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, di dalamnya juga ada nasihat-nasihat kebaikan. Kebaikan-kebaikan apa yang harus dilakukan oleh kaum Nabi Isa itu ada dalam kitab
Injil. Dan yang keempat ya, ada di dalam kitab Injil adalah kisah-kisah nabi terdahulu. Ya, kisah-kisah nabi terdahulu dan sejarah-sejarah yang terdahulu. Ya, baik Anda Ibu, itu adalah penjelasan dari kitab Injil. Nah, sekarang kita masuk yang keempat adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, semua udah pada tahu ya, Anda Ibu semua. Nah, untuk Al-Qur'an itu diturunkan untuk nabi apa? Ya, benar sekali Anda Ibu. Itu diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW, yaitu kaumnya umat Islam. Nah, Anda Ibu, Al-Qur'an kita sudah tahu ya. Al-Qur'an itu diturunkan di kota Mekah. Ya, nah diturunkan kepada Nabi Muhammad, diwahyukan kepada Nabi Muhammad untuk menyempurnakan kitab-kitab yang lain. Ternyata di dalam kitab Al-Qur'an itu ada isi dari kitab Taurat, ada isi dari kitab Zabur, dan ada isi dari kitab Injil terkumpulkan di dalam kitab Al-Qur'an. Nah, Anda Ibu, di dalam Al-Qur'an ternyata juga sudah dijelaskan tentang Al-Qur'an yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Di dalam surah Ali Imran ayat 3 itu dijelaskan tentang Al-Qur'an. Baik, Anda Ibu akan membacakan dalil tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala at-taurata wal injil. Yang artinya Dia menurunkan kitab Al-Qur'an kepadamu wahai Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Shadaqallahu adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah, Anda Ibu, jelas ya, dalam Al-Qur'an banyak sekali dalil-dalil ya untuk membenarkan dari turunnya kitab-kitab Allah. Ya, di sini kita sudah tahu yang bahwa kitab Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di kota Mekah. Ketika Rasulullah berumur 40 tahun. Ya, nah di dalam Al-Qur'an kandungannya itu juga disempurnakan. Semua yang ada dalam Al-Qur'an itu disempurnakan dari kandungan-kandungan kitab-kitab lain. Nah, tadi kandungan sudah disampaikan. Di sini juga ada yang demikian, yaitu yang pertama kandungannya mengesahkan Allah juga. Ya, dalam Al-Qur'an kita disuruh untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hukum-hukum syariat, yaitu dalam kehidupan kita sehari kita memakai hukum-hukum yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, kita juga mendapati di dalam Al-Qur'an itu adalah yaitu nasihat-nasihat kebaikan. Rasulullah selalu mengingatkan umatnya untuk berbuat kebaikan. Kemudian yang keempat yaitu sejarah-sejarah zaman dahulu ataupun kisah-kisah di masa dulu, yaitu di masa nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti semua kitab itu disempurnakan di dalam Al-Qur'an. Kita mau tentang nabi apa? Buka Al-Qur'an, ada di dalam Al-Qur'an. Ya, semua nabi dan semua kitab-kitabnya ada di dalam Al-Qur'an. Untuk memahami Ananda Ibu tentang pembahasan kita pada hari ini, Ibu sudah menyiapkan lembar kerja anak sholih. Nah, soalnya yang pertama adalah sebutkan nama-nama kitab-kitab Allah beserta nabi-nabinya. Yang kedua, tuliskan dalil-dalil lain yang menjelaskan tentang 4 kitab-kitab tersebut. Yang ketiga,
Bapak Ibu? Nah, dari pelajaran kita hari ini, kesimpulannya adalah Allah menurunkan banyak kitab ke dunia ini melalui nabi-nabinya. Tapi yang harus kita ingat yaitu 4 kitab. Yang pertama adalah kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Nada Ibu, di dalam Al-Quran itu, di dalam kitab-kitab tersebut itu banyak kandungan-kandungannya, dan kitab-kitab tersebut harus kita imani di dalam hati kita. Kenapa demikian? Karena rukun iman itu ada, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, berarti kita harus mempercayai bahwa kitab-kitab sebelum kitab Al-Quran itu ada ditentukan oleh Allah. Nah, bukan itu saja. Di dalam Al-Quran, di dalam kitab-kitab lain, kita juga tidak hanya memahaminya saja, tetapi kita juga harus menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semua kebaikan kita harus lakukan supaya apa? Supaya kita mencapai surganya Allah. Semoga kita semua adalah ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, Anda Ibu, pelajaran kita hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan menutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik Anda Ibu, akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.